Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kita selalu diberikan kemudahan, kelancaran, dan keberkahan dalam menjalani aktivitas kita sehari-hari. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang kabar gembira, teman-teman semuanya. Kabar gembira ini terkait dengan pemenuhan formasi calon ASN P3K tahun 2022. Pada video kemarin saya menyampaikan bahwa ada 4 kategori, yaitu sangat aman, aman, tidak aman, dan sangat tidak aman. Nah, saat ini saya akan menyampaikan kabar gembiranya. Bagaimana informasinya? Silahkan saksikan video selanjutnya. Bagi Bapak dan Ibu, teman-teman semua yang baru mampir, silahkan subscribe, kemudian aktifkan tanda lonceng, like, dan silahkan tanyakan apa yang akan disampaikan di kolom komentar. Pada video yang lalu, saya menyampaikan terkait dengan bahwa jumlah formasi tahun 2022 adalah penjumlahan formasi dari sisa formasi 2021 dan formasi yang telah diusulkan Pemda untuk tahun 2022. Artinya, ini penjumlahan teman-teman, ya, penjumlahan. Nah, ini tahap 1, tahap 2 tahun 2021 sudah dilaksanakan. Kemudian ada yang sudah lulus dan menempati formasi, ada juga yang sudah lulus passing grade tapi belum menempati formasi. Untuk itu adanya seleksi tahap 3 yang akan digabungkan dengan mekanisme seleksi tahun 2022 ini. Hanya teman-teman semuanya perlu saya sampaikan kembali bahwa total kebutuhan formasi tahun 2022 ini adalah 970.410 orang. 970.410 formasi, ya, termasuk guru agama, teman-teman semuanya. Hanya di sini Pemda baru mengajukan 343.631 kebutuhan atau formasi. Jadi ini sekitar 35%, ya, sekitar 35% nih. Kemudian teman-teman juga kemarin saya menyampaikan juga terkait dengan hal ini, teman-teman. Jadi masih ada 303 Pemda atau sekitar 60% Pemda tidak memiliki formasi yang cukup untuk menampung guru lulus passing grade. Meskipun sisa formasi tahun 2021 ditambah dengan usul formasi tahun 2022, ya. Ini pun sudah saya sampaikan pada video yang lalu. Nah, di sini ada 4 kategori, yaitu sangat aman, aman, tidak aman, dan sangat tidak aman. Sangat aman ini berarti sisa formasi jauh lebih besar dibandingkan guru yang lulus passing grade atau ada 98 instansi atau 90%. Jadi teman-teman semuanya, di sini sisa formasi itu artinya yang lulus PG-nya sedikit, kemudian formasinya banyak. Nah, ini sangat aman sekali teman-teman semua yang warna ini, ya. Jadi bagi daerah teman-teman yang warnanya ini aman sekali. Jadi yang passing grade-nya sedikit, kemudian yang lulusnya sedikit, formasinya banyak. Kemudian kategori yang warna kuning ini adalah aman, teman-teman semuanya. Sisa formasi sedikit lebih besar dibandingkan dengan guru yang sudah lulus passing grade. Ini juga sama dengan ini, teman-teman, ya, dengan yang sangat aman. Artinya formasinya besar, kemudian yang lulus passing grade-nya sedikit. Jadi ini sekitar 40%, ya, teman-teman. 19% tambah 21%. Artinya yang aman ini ada 40%, ya. Ini kan 60% nih yang tidak aman, artinya, ya. Nah, kemudian bagaimana yang tidak aman? Nah, warna oranye ini sisa formasi sedikit lebih kecil dibandingkan dengan guru yang sudah lulus passing grade. Nah, di sini teman-teman, itu guru-guru di sini yang lulus passing grade-nya besar, banyak, tapi formasinya sedikit lebih kecil, gitu, ya. Nah, ini kan tidak aman. Jadi bisa saja teman-teman was-was cukup atau tidak formasinya. Nah, apalagi yang ini teman-teman semuanya sangat tidak aman sekali. Kenapa? Sebabnya sisa formasi jauh lebih kecil. Sedangkan guru yang lulus passing grade ini banyak sekali, teman-teman semua. Jadi ini yang tidak aman dan sangat aman ini bagi daerah teman-teman yang tidak aman dan sangat tidak aman ini dagdikduk juga, was-was juga tadi, ya. Cukup atau tidak formasinya, jangankan untuk yang lulus passing grade, apalagi bagi teman-teman yang di prioritas 1, 2 dan 3 dan seterusnya untuk umum, ya. Nah, di sini teman-teman bisa dilihat warnanya, teman-teman. Yang dari 4 kategori ini, yang warna ini sangat aman nih, ini aman nih, teman-teman, ini aman nih, ya. Kemudian yang warna kuning ini aman nih, ya. Nah, misalkan Maluku nih ada 9 yang aman, sangat aman sekali, teman-teman, ya. Kemudian yang keduanya aman, kemudian tidak amannya hanya 1, teman-teman, ya. Tidak ada yang warna merah, gitu, ya. Hanya ada warna oranye mungkin, ya. Nah, ini silakan teman-teman, termasuk daerah teman-teman bukan provinsinya. Nah, contohnya saya juga contohkan Jawa Barat nih, teman-teman. Ini yang 2 ini, kalau Jawa Barat tidak ada yang warna sangat aman, ya. Tapi dimulai dari yang kuning, amannya ada 2. Kemudian
tidak amannya 8, 18 ini sisanya sangat tidak aman. Nah, artinya masih ada daerah yang lulusan passing grade-nya banyak besar, tapi daerah tersebut formasinya sedikit. Apalagi yang warnanya ini teman-teman nih. Nah, warnanya yang merah pekat ini tidak dibuka formasi, tidak ada yang lulus passing grade ya. Jadi tidak dibuka formasi, ada juga yang tidak lulus passing grade. Nah ini sehingga bisa dianalisiskan seperti ini teman-teman ya. Ketersediaan formasi bagi guru lulus PG terbagi menjadi dua, ada kondisi aman dan tidak aman. Yang amannya ada 40%, yang tidak amannya ada 60%. Bagaimana solusinya untuk mengatasi hal ini teman-teman semua? Teman-teman jangan khawatir, pasti pemerintah pusat juga dan Pemda juga artinya sangat mendukung kepada guru-guru semua ya. Nah ini teman-teman semuanya, salah satu untuk menanggulangi hal tersebut, 4 kategori tersebut atau kekurangannya formasi tersebut di daerah masing-masing, maka pemerintah pusat mengundang melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan mengadakan undangan rapat koordinasi. Nah ini teman-teman semua ya. Jadi ini mengundang rapat koordinasi di mana yang diundangnya adalah Kepala Dinas Pendidikan, Kepegawaian Daerah, kemudian Kepala Dinas Pendidikan Kota, operator ya. Jadi ada provinsi, daerah, kemudian operator. Ini surat ini tanggal 11 Juni tahun 2022, artinya setelah informasi sosialisasi yang kemarin teman-teman ikuti ini diluncurkan, maka adanya rapat koordinasi ini antara kementerian dengan pemerintah di daerah, provinsi dan kabupaten ya. Ini sangat luar biasa. Apa isi surat ini teman-teman semuanya? Dalam rangka seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru tahun 2022, dengan hormat, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan melalui Direktorat Guru Pendidikan Dasar akan melaksanakan rapat koordinasi terkait dengan apa terkait dengan ini? Ya, yaitu terkait dengan pemenuhan formasi calon P3K untuk JF Guru, ya jabatan fungsional guru pada instansi daerah bagi pelamar. Nah, ini pelamar prioritas 1. Ingat, pelamar prioritas 1 ini apa? Yaitu pelamar yang lulus passing grade mulai dari tenaga honor K2, kemudian bagi teman-teman guru yang lulus passing grade, guru negeri yang lulus passing grade, kemudian guru yang lulusan PPG yang lulus passing grade, kemudian ditambah dengan guru swasta yang lulus passing grade. Jadi artinya ini yang P1 ini, prioritas 1 ini ada yang lulus PG. Nah, ini ya. Kemudian juga ada prioritas 2. Nah, prioritas ini untuk tenaga honor K2 ya. THK2 ini. Tenaga honor K2. Kemudian yang prioritas 3 ini adalah guru-guru yang mengajarnya lebih dari 3 tahun ya di Dapodik. Jadi subhanallah luar biasa teman-teman semuanya. Jadi surat ini mengajak para pemerintah daerah, provinsi dan kabupaten mengadakan rapat koordinasi terkait dengan pemenuhan formasi calon P3K untuk guru di daerahnya masing-masing, khusus pelamar prioritas 1, 2, dan 3. Kapan waktunya? Ini hari Sabtu sampai dengan Selasa 18 sampai 12 Juni. Di mana ini tempatnya? Ini di Semarang ya. Tempatnya di Semarang, tentunya di Hotel MG Setos ya. Ini sangat luar biasa ini waktunya. Nah, hebatnya lagi apa yang harus dibawa oleh peserta rapat tersebut? Nah, ini teman-teman yang sangat luar biasa. Nah, ini ya. Membawa data formasi kebutuhan P3K jabatan fungsional guru. Jadi, para peserta rapat yang diundang oleh kementerian itu, provinsi, kemudian kabupaten, ini harus membawa data formasi kebutuhan P3K guru untuk disinkronisasi ya. Karena banyak daerah-daerah tadi yang disebutkan oleh saya aman tidak aman ya, kemudian sangat tidak aman. Itu kan yang rawan, yang tidak aman dan sangat tidak aman, sehingga nanti akan dipenuhi untuk kebutuhannya. Nah, ini pelaksananya di Semarang. Siapa saja pesertanya, daerah mana saja pesertanya? Teman-teman ini jangan khawatir, sebab rakornya itu beberapa titik ya, beberapa titik, kemudian beberapa tempat. Nah, ini jadwal rakornya teman-teman. Nah, jadwal rakor teknis ya.
Yang pertama kan tanggal 18 Juni sampai 21 Juni di Semarang, Jateng, DIY, Kalimantan ini di Semarang, ya. Apakah teman-teman ada dari sini? Kemudian tanggal 23 Juni sampai 26 Juni Jakarta, DKI, Jabar, Sumatera bagian selatan. Nah, ini ada daerahnya. Kemudian 28 Juni sampai 1 Juli di Jakarta, ini Sumatera bagian utara. Kemudian 3 Juli, 6 Juli di Makassar, ini wilayah bagian timur. Kemudian 12 Juli sampai 15 Juli di Surabaya, ini Jatim dan Nusa Tenggara. Ini adalah 5 jadwal rakor yang dilaksanakan oleh GTK, oleh Kementerian di bawah GTK yang dilaksanakan oleh Kemendikbudristek dengan Pemda Provinsi dan Pemda Kabupaten Kota untuk membahas tentang pemenuhan formasi P3K Guru tahun 2022. Itu informasinya teman-teman. Nanti akan saya sampaikan informasi terkait dengan P3K, mulai jadi jadwal dan sebagainya, ya. Itu saja yang bisa sampaikan. Bagi yang belum mampir, sekali lagi silahkan subscribe, aktifkan tanda lonceng, supaya nanti ada informasi terbaru di video ini. Teman-teman akan update, kemudian like, dan silahkan tanyakan di kolom komentar. Nanti saya akan jawab menggunakan video seperti ini. Terima kasih, semuanya sukses. Mudah-mudahan tahun ini adalah tahun kita menjadi ASN P3K yang sah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.